Halo pemirsa, apa kabarnya? Salam sehat dan salam sehat untuk Anda semua. Selamat datang di Gue Healthy, di mana di sini kami selalu menyajikan berbagai macam informasi mengenai kesehatan, supaya Anda bisa mendapatkan banyak sekali ilmu untuk mengatasi masalah kesehatan yang Anda alami. Narasumber kita kali ini mengalami sesuatu yang tidak dia duga. Tidak hanya hipertensi, tapi juga kolesterolnya juga tinggi. Stroke tidak satu kali, tapi 2 kali. Sehingga kejadian ini sangat menguras waktu dan tenaga, namun kondisinya sudah jauh lebih baik saat ini. Nanti kita akan lihat dan juga kita akan berbincang dengan dia. Sebelum itu, mari kita lihat sedikit cuplikan dari Ibu Sri Hendraningsih mengenai kehidupannya berjuang melawan stroke. Ini dia. Sri Hendraningsih tak pernah terbayang sedikit pun oleh Sri jika dirinya bisa terserang stroke. Tepatnya sekitar 4 tahun lalu, Sri yang baru saja menjalani sholat subuh tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya terasa lemas. Anggota tubuh bagian kirinya pun terasa sulit digerakkan. Ketika dicek oleh dokter, tekanan darah dan kolesterolnya tinggi. Beberapa tahun kemudian, ia kembali terserang stroke. Lagi-lagi disebabkan oleh tekanan darah dan kolesterol yang sangat tinggi dan tidak terkendali. Belajar dari pengalaman tersebut, Sri bertekad bahwa dirinya bisa pulih. Ia mulai memperbaiki pola hidup dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini kesehatan Sri sudah jauh membaik. Tekanan darahnya sudah normal di 120/80, kemudian kolesterolnya pun sudah jauh lebih terkendali. Sri pun bersyukur saat ini dirinya sudah bisa beraktivitas seperti dulu saat sebelum dirinya mengalami kelumpuhan akibat stroke. Kita pengen dalami lagi cerita dari beliau, oleh karena itu kita perlu tahu kira-kira bagaimana dia mengatasinya. Halo Ibu Sri, apa kabar? Kabar baik, Sudah baik kan Ibu? alhamdulillah. Di sebelah ada Bapak Bambang, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Baik ya, oke nanti kita akan bincang-bincang ya Bu ya. Halo Mas Boyke, apa kabar? Halo, apa kabar pemirsa? Tetap sehat dan bahagia. Mantap. Halo Mas Norman, apa kabar? Baik, Mas Edwin dan pemirsa di rumah harus tetap sehat selalu. Oke, kalau tadi kita lihat cuplikannya, kalau kita tarik ulur nih ya, kira-kira penyebab semua ini sebenarnya apa Ibu? Pola makannya tidak teratur, ngacak gitu loh, apa-apa dimakan. Oke, Terus pikiran, berarti kurang bisa mengendalikan stres ya Ibu ya? iya. Oke, kalau Bapak sendiri waktu melihat Ibu terkena stroke tidak 1 kali nih Pak, 2 kali. Kalau saya hanya menyikapi bahwa semua sekecil apapun seizin Allah. Jadi saya sebagai pasangannya, saya harus menerima dan mendampingi dia supaya cepat sembuh itu aja. Stroke 2 kali itu luar biasa, Anda masih hidup, masih segar, tangan masih bisa digerakkan Ibu? Bisa. Bisa ya? Padahal beberapa bulan yang lalu tidak bisa melakukan ini? Iya, tidak bisa. Menggenggam bisa Ibu? Bisa. Ketika stroke pasti dikasih obat pengencer darah, dikasih obat-obatan dan dianjurkan untuk kontrol ke dokter. Ibu sendiri melakukan itu nggak anjuran dari dokter? Saya belum ke dokter waktu itu 6 Yang bulan. pertama nggak ke dokter, jadi ke dokter umum, terus dikasih obat, tidak ke stroke, tidak ke dokter saraf, enggak. Jadi Terus, sebetulnya jadi dia sama sekali sampai terjadinya stroke kedua itu tidak terkontrol lagi. Iya. Makanan Iya. pun belum diubah. Iya. Meskipun dokter umumnya sudah menganjurkan. Iya, Iya, Oke. Olahraga pun tidak dilakukan. enggak. Nah, itu pulih sendirinya berapa lama? Mulai kena stroke yang sampai pertama, akhirnya bisa yang seperti yang pertama. pertama. Itu 4 bulan, saya jalan 4 pagi sama bulan, bapaknya, tiap pagi. Tapi kalau kita lihat di video tadi, Ibu ada hipertensi, benar ya Bu betul. ya? Berapa tensinya Ibu? Kalau nggak salah 200 lebih. Ada penyesalan Ibu? Adalah, Tapi mau berubah kan? udah berubah. Dan sudah ada perubahan ya kan? Amin, udah. Nah, perubahan ini karena apa Bu? Karena saya yakin pola makan diubah ini kan agak sulit ya? Iya, saya makan udah teratur, udah. Yang gorengan saya kurangin, yang lemak saya kurangin. Baik. Terus istirahat cukup, olahraga tiap pagi. Pertama yang harus diketahui Mas Edwin dan juga pemirsa bahwa stroke itu kan bukan ujuk-ujuk tiba-tiba lagi ini jatuh kan. Iya. Itu kan interaksi dari berbagai macam hal. Contohnya misalnya Bapak kan pasti makan sama-sama kan sama Ibu. Jadi pola makannya juga. Bapak ada hipertensi juga? Kemarin Alhamdulillah ada, kemarin Iya. ada pas. Paling saya 160 lah paling tinggi. 160 hipertensi tensi, Pak. Normalnya pemirsa 120/80. Bapak merokok? Rokok Masih merokok sampai sekarang. Berapa rokok per hari? sebungkus. Ya. Jadi pemirsa bisa dilihat di sini bahwa mungkin juga dalam satu keluarga itu terjadinya stroke pada ibu juga ada campur tangan
katakanlah ya, karena rokoknya itu ibu menjadi perokok pasif. Iya. Ya, pada bapak mungkin hanya tensi saja sempat naik ya. Kadang-kadang daya tahan tubuh orang itu juga menentukan ya. Tetapi tadi dikatakan kalau keluarga saya ada yang stroke dan sebagainya, itu artinya ada faktor keturunan. Kalau ada faktor keturunan berarti kita harus lebih waspada lagi ya dalam mengatur pola hidup, baik pola makan, pola tidur, pola olahraga maupun memanajemen stres. Pemirsa bisa lihat sendiri profilnya dari Ibu Sri sendiri. Beliau ini tadinya mengalami stroke karena ada diabetes, ada tensi tinggi, kemudian ada kolesterol tinggi. Kemudian beliau juga sudah mengubah pola hidupnya menjadi lebih sehat, ya Bu ya. Dan yang satu tidak boleh diulangi Bu. Ibu tidak boleh mengabaikan yang namanya pesan dari dokter. Kalau kata dokternya harus konsumsi obat dan harus kontrol rutin untuk pemeriksaan kesehatan, itu harus tetap dilakukan ya. Pemirsa di rumah tidak boleh mengabaikan kata dokternya. Kemudian sudah ditambahkan teknologi kan ya Ibu ya? Sudah. Sudah ditambahkan teknologi laser juga yang membantu untuk kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Ngomong-ngomong tentang teknologi nih, saya pengen tanya Ibu. Waktu sebelum menggunakan teknologi laser, kan terkena diabetes, ada stroke, tekanan darahnya tinggi, kolesterol juga tinggi. Tadi kan berapa Ibu tensinya? 200 lebih. 200. Kolesterolnya juga berapa? 200 lebih ya. Gula darahnya berapa masih ingat? 157. Oke, setelah menggunakan teknologi laser, pasti ada perubahan Ibu ya? Ada. Nah, perubahannya sampai berapa angkanya? Untuk tensinya berapa Ibu? Tensinya aja udah 100, kemarin 110. Periksa sama dokter. Udah lebih dari normal, itu luar biasa loh. Saya yakin itu tidak hanya karena faktor Ibu mau berusaha, karena itu teknologi lasernya juga. Iya. Gula darahnya bagaimana? Masih ingat Ibu? Gula darahnya 110. 110, itu normal juga loh Ibu. Berarti Ibu tidak merasa pusing-pusing lagi ya? Enggak. Bagi kalian yang mau ingin tahu kira-kira rahasianya apa dari teknologi laser ini, dan juga bagaimana kita mengupas strategi supaya kita bisa melindungi diri kita dan keluarga kita dari berbagai penyakit disebabkan karena pola makan yang salah, kita terlalu sibuk bekerja, kurang tidur, dan sebagainya. Kita teruskan nanti, tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy, di mana di sini kita masih berbincang dengan Ibu Sri. Dia menderita stroke 2 kali pemirsa dan juga mengidap diabetes, kolesterol dan juga tensinya sangat tinggi. Sehingga dia harus dirawat oleh anak-anaknya. Dan juga beban ini sampai kepada cucu-cucunya. Perasaan Ibu Sri sendiri bagaimana? Sedih lah. Sedih ya? Waktu Ibu terserang stroke, itu Ibu kesehariannya gimana? Kayak misalkan ke kamar mandi, makan, itu harus dibantuin Bapak atau gimana? Sebelum stroke. Waktu stroke, sewaktu Oh stroke. ya, kalau mandi sama bapak. Terus kalau mau buang air kecil sama bapak. Berarti semua ketergantungan sama Iya, Bapak betul. ya. Nah, ini pemirsa di rumah harus ingat bahwa kalau orang stroke itu berarti biasanya dia ada keterbatasan dalam pergerakan atau aktivitas fisik sehari-hari. Akhirnya menyebabkan ketergantungan dengan orang lain. Iya, kalau pasangan kita mau menerima kita apa adanya. Dan Mas Boyke nggak sedikit kan ya orang yang ditinggalkan sama pasangannya karena terserang stroke. Kita sudah banyak contohnya seperti itu. Iya. Jadi kalau dikatakan bahwa stroke itu menular, yang tadinya seseorang suami merawat istri dengan ini, tapi karena mungkin stres dia ikut stroke, itu bukan menular karena tadi ya, karena faktor stresnya. Nah, jadi tetaplah pemirsa, kalau bisa kita berusaha menjaga agar darah kita tidak kental, pembuluh darah tidak kaku dengan menjalankan pola hidup sehat, karena kita ingin tua dengan sehat. Nah, tapi Mas Boyke, ini kan sudah ada perbaikan. Ibu Sri, dengan teknologi laser, ini ada perbaikan di tensinya juga ya? Iya. Tensinya dulunya berapa, Bu? Pokoknya hampir 200. Hampir 200. Setelah menggunakan teknologi laser, berapa, Ibu? Udah 110. Oh, mantap, Ibu. Berarti merasa lebih sehat pastinya ya? Iya. Kolesterolnya, Bu? Berapa dulu, dan setelah menggunakan teknologi laser, ini berapa jadinya nih? Kolesterol saya rasa udah turun. Ya, sudah turun ya. Gula darah juga terkendali ya. Iya. Tidurnya bagaimana? Tidurnya udah enak. Udah enak sekali ya. Keluarga besar ibu sendiri banyak yang terkena stroke, Bu? Orang tua sama 3 saudara yang kena. Itu semuanya masih hidup atau bagaimana? Enggak, udah nggak ada. Semuanya kena stroke. Iya. Kita bisa melihat ya bahwa
Ibu ini sebenarnya sudah ada faktor keturunan. Bayangkan dari 6 bersaudara 3-nya meninggal karena stroke ya. Seharusnya sudah dari awal melakukan pola hidup sehat ya. Tetapi oke lah, sekarang beliau sudah sadar ya untuk menjalankan pola hidup sehat, konsumsi obat juga sudah mulai menurun dari dokter, kemudian juga tetap melakukan check up dan menggunakan teknologi laser. Dia ketika dinyalakan, maka dia akan mencegah kekentalan darah dengan menghindarkan penempelan keping-keping darah dan yang sudah menempel menggumpal diuraikan sehingga aliran darah menjadi lancar. Kemudian si teknologi laser juga berfungsi pada pembuluh darahnya. Semakin kita tua, ya, pembuluh darah kita semakin kaku. Pada wanita memasuki usia menopause, pada pria memasuki usia andropause, itu juga akan mengalami kekakuan pembuluh darah sehingga tensinya semakin meningkat. Nah, baik pada ibu ya, itu terjadi penurunan karena diaktifkannya nitric oxide, dia mengakibatkan pembuluh darahnya menjadi lebih lentur, lebih elastis, akibatnya tekanan darahnya juga menjadi menurun. Ya, nah selain itu juga kan teknologi laser ini tadi digunakan oleh Ibu Sri untuk mengendalikan kadar gula darahnya. Nah kenapa sih kadar gula darah dan kolesterol ini tinggi? Biasanya disebabkan karena tidak dipakai menjadi energi. Nah energi ini kita bisa dapatkan dari gula dan kolesterol. Dan ini harus dibakar menjadi energi di dalam sel tubuh kita. Teknologi laser sendiri bisa membantu untuk meningkatkan pembakaran yang namanya gula darah, lemak darah untuk dijadikan energi. Sehingga kadar gula darah kita terkendali, kolesterol terkendali, dan tidak beredar di seluruh tubuh kita melalui darah tersebut. Jadi darahnya sudah tidak kental lagi. Benar kan Bu ya? Benar. Sudah periksa cek kekentalan darah nggak Bu? Udah. Sudah. Hasilnya apa? Kata darahnya udah encer. Sudah jelas ya bahwa kalau teknologi laser ini bisa membantu di pembuluh darahnya dan kualitas darahnya juga. Tidak hanya Bu Sri loh, banyak sekali anggota masyarakat yang juga punya cerita perubahan hidup menuju sesuatu yang normal bahkan lebih sehat lagi dengan teknologi laser. Nanti kita akan lihat cerita mereka dan setelah itu Mas Panji akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkannya dan juga bagaimana cara kerja dan cara memakainya. Jadi penting sekali untuk Anda memperhatikannya. Silakan. Saya pernah mengalami stroke tahun 2016, kemudian saya juga mengalami diabetes dan darah tinggi. Berkat teknologi laser, saya jadi kembali normal. Saya pun bisa mengendari motor sekarang. Jadi tangan tadi tidak bisa, hanya sebatas ini, sekarang sudah normal kembali. Kaki pun tadinya susah untuk diangkat, sekarang sudah bisa mengangkat kaki dengan baik. Dan teknologi laser betul-betul membantu aktivitas saya setiap hari. Nah ini pemirsa dan juga Mas Panji, diingatkan lagi-lagi dari ceritanya Bu Sri. Yang namanya penyakit stroke itu punya golden periodnya. Harus cepat-cepat ditangani sesegera mungkin. Bu Sri ini nunggu sebulan loh. Aduh jangan sampai deh kayak seperti itu. Termasuk kita juga harus segera mengetahui sebenarnya status kesehatan tubuh kita. Kalau tahu ada gula, ada kolesterol, tensi yang tinggi harus segera dikendalikan. Karena ini menjadi penting. Ini tadi tuh komplikasinya jadi stroke. Iya betul. Dan akhirnya kan kalau stroke itu kan dia bisa ke seluruh aspek hidup kita, itu pasti akan terpengaruh. Makanya kita harus mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat dan manfaatkan teknologi laser. Karena memang kan kalau kita menggunakan teknologi laser, dia bisa membantu meningkatkan kualitas darah kita dan juga pembuluh darah. Darah yang kental bisa dibantu untuk diencerkan, gumpalan darah penyebab penyumbatan juga bisa dibantu diuraikan. Tapi yang pasti juga harus tahu Mas, teknologi lasernya apa. Nah, kalau memilih teknologi laser harus pilih dokter laser dari Gogomol ya. Kenapa? Karena begini, dokter laser ini adalah alat kesehatan yang sudah terpercaya. Dia terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah loh. Gak gampang loh itu dapatnya. Betul, karena memang tujuannya kan untuk menjaga keamanan juga jaminan mutu. Tapi yang pasti juga pengen dong pemirsa untuk bisa mendapatkan teknologi ini di rumah. Jadi caranya gimana Mas Panji? Caranya mudah sekali pemirsa, yang penting adalah mari kita jaga kesehatan tubuh kita bersama-sama dan kita ubah pola hidup menjadi lebih sehat. Tentu saja gunakan dokter laser. Hubungi nomor telepon yang tertera atau chat kami sekarang juga dan dapatkan manfaat terbaik dari dokter laser. Didukung oleh
Nah pemirsa, bagi Anda yang mengalami hipertensi dan ingin mengendalikan tekanan darah Anda dengan mengurangi garam, saya punya jawabannya nih. Bisa ditambahkan lemon ke dalam masakan Anda. Karena lemon ini bisa meningkatkan rasa asin. Jadi Anda tidak perlu menambahkan garam terlalu banyak. Lemon ini juga sangat tinggi vitamin C-nya. Bahkan 2 buah lemon ini mencukupi kebutuhan vitamin C untuk sehari. Jadi vitamin C tentu saja meningkatkan kekebalan tubuh kita. Enzim pencernanya sangat tinggi, jadi mungkin Anda makan banyak protein, terutama protein hewani, ini bisa membantu proses pencernaan. Jangan lupa, sekalipun rasanya asam, di tubuh ini bersifat basa atau alkalin sehingga tidak meningkatkan peradangan. Dan apapun yang kita makan, sekalipun ini makanan sehat, tidak cukup, karena kita perlu sempurnakan dan juga kendalikan hipertensi dengan teknologi laser. Nah pemirsa, bagaimana tipsnya? Bagus kan? Semoga Anda bisa praktekkan di rumah, dan itu penting banget supaya kita bisa hidup sehat secara optimal. Nah Ibu Sri, kira-kira untuk penonton di rumah, apakah ada pesan kepada mereka mungkin tidak mengulangi hal yang sama dan juga harapannya apa Bu ke depan? Silakan Ibu. Saya berpesan pada anak-anak saya dan pada saudara-saudara saya, pola makan yang sehat, jangan makanan yang berlemak. Iya. Perbanyaklah makanan sayuran dan banyak minum. Dan jangan lupa pakai laser. Pak Bambang, mungkin ada mau menambahkan sedikit harapan kepada Ibu mungkin? 2 kali kena stroke, ya mudah-mudahan dia bisa introspeksi untuk kedepannya. Dengan pelajaran ini, kami berdua akan lebih sehat ke depan. Dan yang jelas yang saya rasakan, adanya laser ini sangat membantu di samping apa yang dirasakan oleh dokter. Boleh peluk Ibu Pak? Kasih semangat mungkin. Selama ini saling membantu. Bapak membantu Ibu setiap hari. Luar biasa perjuangan suami istri sampai di usia tua tidak gampang Ibu Bapak, saya yakin tidak gampang. Tapi semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu berdua berjuang terus. Menjadi suami istri itu adalah saling menjaga. Terutama saling menjaga kesehatan. Itu adalah upaya agar supaya tua kita tetap sehat, tetap bahagia dan tetap berdaya. Berdaya itu artinya kita masih mampu menjalankan hobi kita, kemudian kita juga ngurus cucu, jalan-jalan dan sebagainya. Untuk itu kita tetap harus menjalankan pola hidup sehat, termasuk menghindarkan kebiasaan buruk, merokok, bergadang, minum minuman keras, plus check up kesehatan, plus kalau dikasih obat oleh dokter, diikuti anjurannya dan menggunakan teknologi laser yang memang sudah terbukti. Ya, karena si teknologi laser itu kita tahu sekarang sinarnya saja sudah ada 3, merah, biru, dan kuning. Si sinar merahnya itu untuk mengatasi kekentalan darah, sinar birunya untuk mengatasi kekakuan pembuluh darah, dan ini sinar kuningnya nih, ya, dia bisa membantu untuk membuat kita gembira, karena itu namanya the happy life. Membuat kita tidur nyenyak karena dia mengaktifkan kembali melatonin yang pada orang tua sudah mulai berkurang sehingga sulit tidur. Nah, happy life ini juga mengaktifkan endorfin, hormon kebahagiaan. Akibatnya kalau kita cukup tidur, bangun dengan bugar, kita gembira, imunitas kita juga naik dan kita akan kelihatan awet muda. Itulah teknologi laser. Tapi ngomong-ngomong masalah berdaya nih Mas Boyke, jadi kalau pada lanjut usia biasanya akan ada penurunan daya ingat, kemudian penurunan daya berpikir. Karena apa? Karena aliran darah ke kepala itu jadi berkurang. Nah, salah satunya bisa kita bantu dengan teknologi laser. Karena sekarang teknologi laser itu sendiri ada yang dia langsung ke bagian rongga hidung atau intranasal. Nah, ini fungsinya adalah untuk meningkatkan aliran darah ke bagian kepala kita. Sehingga aliran darah meningkat dan daya pikir juga bisa stabil. Nah, selain itu, biasanya kan pada orang-orang tua nih, apalagi yang stroke, itu ada juga nih keluhan-keluhan seperti nyeri sendi. Karena kan sudah lama tidak bergerak ya Bu ya. Nah, orang-orang yang nyeri sendi seperti ini bisa kita gunakan teknologi laser yang bisa kita tempelkan di area-area tertentu yang ingin kita latih. Misalkan nyeri sendi di bagian tangan kiri ya Bu ya, Ibu tangan kiri ya. Nah itu bisa teknologi lasernya itu bisa kita sinari di bagian lengan kiri kita. Sehingga teknologi laser itu bisa membantu meringankan peradangan dan juga meningkatkan yang namanya regenerasi sel di area tersebut. Nah selain itu kan pada orang penderita stroke ini kan ada kesulitan dalam bergerak. Berarti ada otot-otot yang mengecil dan otot mengecil ini biasanya dia akan membuat keterbatasan gerak pada orang stroke. Nah, bagaimana cara kita melatihnya? Yang pertama, perhatikan nutrisinya. Kenapa nutrisi otot itu biasanya sumbernya adalah protein.
kemudian latihan olahraga yang cukup. Kalau tidak bisa latihan, kita bisa tambahkan teknologi di dalamnya. Karena sekarang ada teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, khusus untuk syaraf dan otot kita. Ya, oke. Terima kasih banyak nih atas tips-tipsnya. Pastinya berguna untuk pemirsa di rumah. Mas Norman, Mas Boyke, tetap sehat ya. Dan untuk Ibu Sri, Pak Bambang, terima kasih banyak atas kehadirannya. Tetap sehat, tetap gunakan teknologi lasernya ya. Makannya juga harus tetap disiplin. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan bagi Anda pemirsa di rumah yang saat ini sudah tersadarkan, wah, saya juga mau deh menggunakan teknologi laser. Ayo, join dengan kita, rasakan sendiri manfaatnya. Dan bagi Anda yang udah mau komitmen, ayo kita lihat perbincangan dengan Mas Panji. Beliau akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkannya dan juga bagaimana cara kerjanya. Ini dia pemirsa. Mas Panji, ini teknologi laser kan sudah hadir di Indonesia sejak tahun 2011. Betul, sudah banyak yang pakai, sudah banyak juga yang sudah membuktikan bagaimana manfaat teknologi laser dalam kehidupan mereka. Terutama yang dari dokter laser. Dokter laser ini adalah alat kesehatan yang memang sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Itu adalah syarat nomor 1 kalau kita mau memilih alat kesehatan. Ada nomor 2-nya nggak? Ada dong. Nomor 2 adalah kita lihat pengalamannya. Gogomol ini berdedikasi untuk membantu menghadirkan inovasi dari teknologi laser untuk masyarakat Indonesia. Yang ketiga aku tambahin boleh nggak after sales-nya gimana? Nah itu nggak boleh kalah penting. Karena bayangin deh kalau kita mau memilih alat kesehatan, kita pasti pengen yang awet dong. Harus. Yang bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang. Dan dokter laser ini sudah terbukti kita bisa gunakannya dalam jangka waktu yang panjang. Belum lagi kita berikan garansi resmi 1 tahun. Kemudian kita juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun sebagai bentuk komitmen kami. Karena yang pakai kan nggak cuma kita sendiri ya. Kadang-kadang bisa juga dipinjam sama sebelah rumah, tetangga, keluarga gitu. Betul, karena memang tujuannya adalah portable, supaya mudah digunakan oleh siapa saja. Kita bisa menggunakannya dan kemudian keluarga kita yang lain bisa menggunakannya supaya satu keluarga jadi lebih sehat. Akhirnya apa? Lebih hemat loh Mbak Tantri. Berarti saya boleh pinjam dong abis ini? Boleh abis ini. Nah ini berarti juga pemirsa kalau mau pinjam ya jangan dong ya. Harus punya masing-masing. Kemana nih? Jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang ingin merasakan manfaat dari teknologi laser, dokter laser, langsung saja hubungi nomor telepon yang tertera atau chat kami sekarang juga. Dan dapatkan manfaat terbaik dari dokter laser. Ayo pemirsa hubungi sekarang juga untuk bisa merasakan manfaat terbaik. Yaitu apa? Kesehatan bagi Anda dan juga keluarga. Ingat ya, dokter laser dari Gogomol. Metro TV